Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, ini sambil yang lain juga. Ya, bahasan kali ini adalah masih CI dan kita akan lanjutkan ke operasi database yang lain, yaitu update dan delete. Nah, mungkin yang pertama akan dibahas adalah yang update, yang delete dulu ya. Kalau yang update itu memang agak ada beberapa langkah yang harus dijalankan. Lalu untuk file-file yang saya bagikan, yang tadi dibagikan di grup itu yang yang versi update-nya, yang versi terbarunya, karena yang kemarin itu kan kita pakai admin LTI yang versi 2 ya. Nah, sekarang saya ganti itu dengan admin LTI versi 3. Dan kenapa harus diganti? Karena sudah menggunakan Bootstrap yang terbaru, jadi banyak komponen-komponen baru yang nanti kalau misalnya digunakan di project itu lebih bagus ya untuk tampilannya. Jadi saya rubah ke admin LTI yang versi 3.1.1. Nah, di sana juga beberapa plugin yang tidak diperlukan, bukan beberapa, semuanya sebetulnya, semua plugin yang tidak diperlukan itu saya hilangkan, tidak diambil, baik plugin atau misalnya CSS atau JavaScript yang tidak diperlukan, itu file-filenya saya hapus. Jadi admin LTI 3 ini lebih kecil ukurannya dibandingkan yang aslinya ya. Yang aslinya itu kan banyak plugin sama CSS ataupun JavaScript-nya. Nah, itu saya hilangkan yang tidak perlu dihilangkan. Adapun prosesnya itu ya kurang lebih sama ya seperti yang waktu kita merubah admin LTI 2 ke CI. Prosesnya sama saja, cuman untuk yang plugin ini memang harus dicoba. Jadi kalau misalnya pluginnya dihapus, ada error, berarti itu nggak bisa dihapus. Tapi kalau misalnya pas dihapus itu nggak error, berarti itu pluginnya tidak diperlukan. Nah, kalau misalnya ini kan lumayan ya prosesnya agak panjang. Jadi kalau misalnya dipraktekkan di sini akan sedikit bukan sedikit memakan waktu yang lama dan mungkin nggak akan beres 2 jam juga gitu ya. Saya khawatirkan juga kurang efektif. Jadi langsung saya buat ini saja yang sudah jadinya, lalu nanti saya jelaskan step by step-nya. Nah, untuk pembelajarannya bagaimana? Nanti silahkan dicoba ya, dicoba. Kan nanti ini di-record juga, dicoba. Penjelasan step by step-nya silahkan dicoba. Jadi ada alasan-alasan kenapa ada script ini. Nah, itu nanti saya jelaskan. Nanti silahkan dicoba di sendiri-sendiri ya masing-masing. Karena nanti kan digunakan untuk project juga. Oke, kita mulai saja ke tampilannya dulu ya. Ya, tampilannya kan seperti ini ya. Tampilannya seperti ini, ada beberapa perubahan, tapi sebetulnya kurang lebih tampilannya sama. Ya, di sini ada sidebar, ada navbar ya, navigasi, navbar, terus di sini kontennya. Nah, lalu untuk yang bukan yang pertemuan 9 kemarin, itu tidak ada kolom aksi. Kolom aksi, lalu di sini tidak ada tombol-tombol untuk delete dan edit ya. Nah, jadi ini materi yang sekarang ini adalah penambahan tombol aksi untuk penambahan tombol delete dan tombol edit di kolomnya aksi. Terus sebetulnya layoutnya sama saja ya, nggak ada perubahan. Seperti di sini ya, ada sidebar, sidebarnya ada tombol-tombol mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan logout. Lalu di sini yang tadinya di sini tulisan admin LTI 3 diganti jadi si akad, maksudnya supaya namanya jadi sistem informasi akademik. Dan footernya juga di sini ada tulisan sistem informasi akademik dan ada versi. Nah, versinya diupdate ya. Kalau kemarin kan versi 1.0, nah ini adalah versi 1.1 yang versinya kita gitu. Jadi bukan versi adminnya, ini versi aplikasinya, ceritanya seperti itu. Nah, jadi kalau nanti kalian menciptakan sebuah aplikasi dan aplikasi itu sudah dipublish, nah ini versi itu harus bertambah, itu membedakan antara versi yang sebelumnya dan versi yang sedang berjalan. Lalu di sini tombol masih bekerja ya, tombol tambah data ini masih bekerja sama seperti yang pertemuan sebelumnya. Ini untuk input data mahasiswanya ya, ini masih bisa bekerja. Ya, kalau saya coba lagi di sini, saya kasih asal dulu aja ya, misalnya seperti ini, saya simpan
Ya. Oke, nah ini masuk ya. Ini filenya masuk. Nah, lalu ada lagi tambahan di admin LTI 3 itu navbarnya. Kalau navbarnya di sini ada bisa tombol full screen. Nah, ini tombol full screen. Lalu ada untuk right panel. Right panel itu ya apa sidebar yang sebelah kanan. Nah, sebetulnya ini untuk tampilan aja. Nah, ini bonus ya. Sebetulnya ini bonus untuk tampilan aja dari si bawaan admin LTI 3-nya. Ini bisa dipakai bisa enggak, tapi saya coba pakai aja. Di sini kayak brand logo, ini untuk gambar background-nya. Kalau saya klik warna ini misalnya ya, ini background untuk ininya logonya akan berubah. Terus ada juga yang ada light sidebar dan dark sidebar. Itu kalau misalnya kita pakai yang light sidebar dan background-nya ini, dia akan berubah menjadi putih ya. Lalu ini sebetulnya ini ada yang aktifnya, tapi ini nggak diaktifkan karena nanti ada beberapa yang kurang apa kurang pas lah. Ini saya coba diaktifkan yang lightnya. Terus kalau yang darknya seperti ini, jadi balik lagi ke darknya. Lalu ada lagi di sini navbar varian. Nah, ini navbarnya untuk warna navbarnya. Ya, navbar varian ini bisa dirubah-rubah. Kalau diklik warna ini dia akan berubah. Ya. Nah, ini sesuai dengan selera ya. Maunya seperti apa. Kalau ini accent color ini sebetulnya kalau misalnya halamannya lebih dari satu ini baru kelihatan accentnya. Nanti dicoba aja. Lalu ada juga seperti ini no border, small dan lain-lain. Ini bisa dicoba ya. Dan ini sebenarnya bonus aja sih, boleh dipakai boleh enggak. Tapi nanti saya tunjukkan bagaimana cara menghilangkan atau menggunakannya ya. Nah di sini kita balik lagi ke materinya. Ada tombol delete dan tombol edit ya. Nah, kalau ini kan tadi saya sudah masukin data ya, sudah masukin data. Nah, misalnya saya ingin merubah datanya, ini diedit ya. Nah, edit di sini saya akan membuat, maksudnya saya sudah membuat file baru ya, file baru namanya edit.php di folder view juga. Ini kalau saya klik, dia akan membuka edit.php dengan ID yang dimiliki oleh nama mahasiswa ini. Nah, ini sudah terisi ya, sudah terisi, terus sudah ada. Lalu apa namanya? Ini bisa kita ganti-ganti gitu ya. Misalnya kita ganti namanya. Jadi seperti itu ya. Name-nya mungkin kita ganti lagi, misalnya kita tambah. Nah, seperti ini. Lalu simpan. Nah, ini kalau simpan dia nge-update ke database, udah nge-update ke database, dia akan balik lagi ke halaman indeks. Nah, dengan posisi yang sudah dirubah. Nah, ini seperti ini. Ini sudah terubah semua. Lalu selanjutnya adalah untuk yang delete. Kalau yang delete tinggal langsung klik aja. Kalau diklik, nah keluar konfirmasi. Kalau setiap delete harus ada sebuah konfirmasi. Yakin akan dihapus atau tidak, karena kalau cancel dia nanti tidak dilakukan operasinya. Kalau di oke, dia akan melakukan operasinya dan dia akan melakukan proses deleting data, lalu dia akan refresh. Nah, itu yang terjadi ya untuk aplikasi yang sekarang. Nah, sekarang skripnya ya, kita lihat skripnya seperti apa. Mungkin dari awalnya yang saya bahasnya adalah si view-nya dulu ya, view-nya dulu. Oke, dari aplikasi yang saya bagikan ya, dari aplikasi yang saya bagikan, di sini ada ada template dan ada view juga. Template-nya juga ada berubah ya. Ada template-nya, ada head, ada navbar, ada sidebar, ada footer ya. Kalau yang kemarin kan ada header ya, navbar, footer. Terus teknik untuk pemotongan datanya juga, maksudnya pemotongan filenya juga berubah. Berubahnya lumayan ya, agak banyak karena ini saya mau sebenarnya yang kemarin diajarkan itu yang versi cepatnya untuk motong-motong file lalu digabungkan lagi dengan menggunakan fungsi load view. Nah, sekarang fungsi load view-nya dipanggil oleh satu file aja yang berada di view. Nah, ini adalah script untuk view mahasiswanya. Nah, untuk view mahasiswanya. Nah, view mahasiswanya ini sebetulnya cerita awalnya itu dari controller, karena CI selalu mulainya dari controller ya. Nah, mulainya dari sini kan, dari sini, terus ada function index. Jadi ketika dipanggil di sini ya, misalnya dipanggil, kalau dipanggil di sini, nah seperti ini.
Ini dia akan manggil controller admin, ya, karena si controller adminnya sudah kita setting sebagai default controller di config ya. Ini saya sedikit ngulang lagi. Nah ini yang ada di mana ya, roots. Nah ini kita sudah settingkan ya di roots bahwa default controllernya admin. Lalu karena default controllernya admin, sehingga waktu kita panggil hanya dengan CI saja. Nah, dengan sini aja dia akan panggil si admin controllernya. Lalu admin controllernya juga memiliki fungsi index. Nah, itu yang secara default akan dipanggil. Nah, akan dipanggil seperti ini. Jadi ketika dipanggil localhost CI, dia akan manggil admin controller admin dan index. Nah, ini apa aja yang dijalankan? Yang dijalankan adalah hanya berupa loading data aja, loading data ya yang ditampung di sebuah variabel array. Ya, loading datanya dia request ke model m_mahasiswa dengan fungsi tampil data ya, fungsi tampil data. Nah, hasil dari si fungsi tampil data ini ditampung menjadi sebuah variable array dengan perintah result seperti ini ya. Result ini sebenarnya untuk merubah si tampilan si data yang dikembalikan oleh si fungsi tampil data ini menjadi sebuah array. Nah, ketika dia sebuah variabel bertipe array, maka ditampungnya pun harus di variabel yang bertipe array. Nah, array di sini indeksnya menggunakan asosiatif dengan nama mahasiswa, yang dimana nanti si indeks mahasiswa ini menjadi sebuah variabel ya, jadi sebuah variabel di view ketika pengiriman data seperti ini. Nah, jadi variabel di data ini yang ada di controller ketika dikirim ke sebuah view. Nah, yang dibaca oleh view adalah si datanya dan indeksnya, tapi indeksnya juga bisa dipanggil pada view tersebut. Nah, sehingga prosesnya kalau dimulai dari sini ya, mahasiswa tampil data. Kita buka si M-nya. Nah, kita buka modelnya. Nah, ini ya. Nah, ini kan tampil data. Nah, tampil data perintahnya hanya this db get tb mahasiswa. Ini kan kalau perintah db get ini artinya sama seperti select bintang from tb mahasiswa. Tb mahasiswa adalah si nama tabelnya gitu. Lalu ditaruhnya di return, artinya di hasil dari seleksi ini di return ke fungsi tersebut. Nah, lalu kan dia kembali lagi nih ke sini, kembali lagi sini, hasilnya tersimpan di sebuah variabel, lalu variabelnya dikirim ke sebuah view, view-nya di load. Nah, inilah view mahasiswa. Jadi ini mahasiswa ini dengan mahasiswa ini berbeda ya, walaupun tulisannya sama. Kalau mahasiswa ini adalah si filenya, file PHP, kalau ini hanya indeks ya. Ini nama indeksnya yang nanti akan berubah menjadi, bukan berubah sih, yang akan dipanggil atau diperlakukan sebagai sebuah variabel ya. Nah, sekarang kita buka yang mahasiswanya. Nah, ini si mahasiswa.php. Nah, indeks yang tadi itu dipanggilnya di mana? Nanti di sini nih, di indeksnya ini nih, yang for each ya. Nah, karena kan si for each-nya ini ngebaca ada variabel mahasiswa. Nah, ada variabel mahasiswa yang dikirim. Yang dikirimnya yang mana? Yang ini gitu ya. Yang dikirimnya yang mana? Yang ini gitu. Nah, lalu dibikin alias karena memang syarat dari for each itu harus menggunakan alias. Jadi mau kita harus ganti. Kita nggak bisa langsung mahasiswa aja langsung ke bawah, itu nggak bisa, for each yang akan bekerja. Nah, dia harus dibuat alias menjadi ya kata-kata lain-lain. Ini saya singkat jadi MHS, sehingga waktu menampilkannya tinggal panggil MHS dan nama ini nama field ya, nama field yang sudah tersimpan di variable array sebelumnya. Nah, ini nama-nama fieldnya harus sama persis penulisannya dengan yang nama field yang ada di database. Kalau salah huruf besar huruf kecilnya dia nggak akan keluar, dia akan error karena variabel pada PHP itu case sensitif. Nah, seperti itu ya, itu yang penjelasan kenapa si mahasiswa yang dikirim. Nah, ini memang kebetulan nama filenya sama mahasiswa.php. Lalu apa saja yang berbeda dengan yang sebelumnya? Nah, kalau yang sebelumnya kita nge-load view-nya di sini banyak ya. Nah, ini saya akan buka yang
PHP mahasiswa yang sebelumnya nih, yang file mahasiswa yang sebelumnya. Ini sengaja saya taruh sini, walaupun nanti ini kan nggak dipakai ya, tapi ini hanya sebagai pembanding aja. Sebagai pembanding. Nah ya, sebagai pembanding. Kalau di sini kita lihat di mahasiswanya ini nggak ada HTML-nya karena sudah kepotong di header dan footer-nya kan ya. Jadi waktu itu kan header dan footer-nya ngambil langsung si tag HTML-nya berikut head-nya semua. Nah, sehingga kesannya ini filenya terpotong-potong gitu, terpotong-potong. Ya, sebetulnya teknik ini juga tidak disalahkan sih gitu ya. Cuman saya lebih suka yang terlihat lebih rapih, artinya satu file itu harus utuh ada HTML-nya. Sementara yang bersifat potongan-potongan itu saya panggil dengan terpisah gitu ya. Panggil dipanggil dengan langsung gitu ya, ditaruhnya di folder yang terpisah. Nah, saya akan buka nih yang admin yang pertemuan sebelumnya. Ini kan yang mahasiswa yang pertemuan sebelumnya. Ini saya akan buka yang admin pertemuan sebelumnya, yang pertemuan 9 ya. Nah, ini aplikasi, ini hanya pembanding saja controller. Nah, ini ya. Nah, ini yang pertemuan 9. Nah, pertemuan 9 kita lihat di sini load view-nya semuanya. Semuanya di view ya, loadnya di sini nih. Jadi di controller itu dilakukan loading datanya. Loading datanya dilakukan di controller. Header-nya, sidebar-nya, baru si kontennya di sini ya. Nah, terakhir footer. Nah, terakhir footer. Nah, ini prosesnya ada di controller. Nah, sementara untuk yang sekarang itu berubah. Jadi tetap saya loading mahasiswanya, tapi untuk proses pemanggilan header, sidebar dan footernya itu berada di sini, di mahasiswa. Sehingga si file mahasiswanya itu tidak akan terpotong ya. Artinya juga kita bisa tahu nih bagian-bagian mana saja yang tidak ada di sini. Seperti contohnya di sini. Jadi di sini langsung kelihatan, oh ini adalah dokumen HTML ya. HTML pertamanya di sini, tagnya, headnya di sini. Nah, di sini yang hilang. Di sini yang hilang. Nah, saya pakai load view lagi di sini. Load view untuk head. Jadi header. Saya ganti namanya nggak header ya. Yang tadinya kan header ya. Nah, header itu kan dari atas sampai bawah nih, sampai sebelum ketemu navigasi ya. Itu kan header ya yang kemarin diambil. Termasuk si div class wrapper-nya juga keambil gitu. Nah, jadi kesannya kurang rapih lah gitu. Lalu saya hanya kasih nama si head aja. Kenapa? Karena dia isinya adalah semua script yang berada di tag head ya, semua script yang ada di tag head. Kalau dibuka ya, kalau dibuka nih tag head-nya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi dia hanya isinya meta ke server, terus ada title. Nah, ini title sebetulnya bisa aja kita pindahkan ke sana ya. Ini misalnya kan ini kan hanya sifatnya untuk judul ya. Ini sebenarnya bisa nih, nggak harus dimasukkan ke head ya. Nah, bisa aja saya masukkannya ke sini aja nih ya. Nah, ke sini. Nah, ini ya. Nah, meta servernya di sini. Nah, ini sama title. Jadi supaya mungkin bisa kita ganti-ganti ininya judulnya gitu. Judulnya ini kan untuk data tables, atau judulnya kan di sini admin L3 masih kita ganti. Nah, kita bisa ganti misalnya dengan data mahasiswa. Itu untuk judul ya, untuk judulnya. Jadi nanti setiap file bisa memiliki judul yang berbeda. Tapi kalau ditaruh di header itu semuanya sama gitu, semuanya sama. Nah, itu prosesnya. Lalu baru saya loading si head-nya ya. Head-nya di sini isinya sebetulnya sebuah file-file include ya. Ini saya hapus dulu. File-file include, file-file yang istilahnya diperlukan untuk si aplikasi tersebut, yaitu ada font awesome ya, font awesome sama ininya admin LTI CSS. Ini kedua file CSS ini adalah file yang dibutuhkan minimal oleh si admin LTI-nya. Nah, sebetulnya
sebetulnya ya, asalnya nggak sekecil ini, sedikit ini ya. Asalnya nggak sebanyak, maksudnya nggak hanya dua nih. Kalau bilang kan ini hanya dua nih, hanya dua file. Asalnya ada banyak banget. Kalau misalnya saya buka ya di mana ya, nah ini admin LTI yang sebelumnya, di mungkin di indeks. Nah sini ya, kita lihat di sini setelah title itu kan banyak banget ya. Ada Google ini, ada apa nih? Ini font Ansam masih kita pakai. Ionic Framework itu ada juga, terus ada ya macam-macam nih, ada ya inilah, ini sebetulnya nggak belum diperlukan gitu, kita nggak perlukan ini karena belum kita butuhkan gitu ya. Belum kita butuhkan, jadi supaya nggak di apa, supaya tidak berat filenya, jadi saya hilangkan aja nih, hilangkan sekaligus juga si file-filenya saya delete juga. Yang plugin overlay control bars ini juga saya hapus, sehingga file-file yang berada di apa, di bagian apa, aset ya, yang di aset itu juga lebih sedikit. Lebih sedikit. Kalau misalnya dibuka ya di sini, ini yang CI, kita buka asetnya ya, mana ini model. Nah, ini aset ya. Tuh. Aset di bagian plugin itu hanya sedikit. Ya, hanya ada font awesome, bootstrap sama jQuery. Lalu yang distribusinya CSS, MG dan JS. Ini nggak banyak ya, nggak banyak. Filenya nggak banyak dibandingkan yang sebelumnya. Kalau dilihat nih plugin sama distribusinya, kalau dibandingkan dengan admin LT yang asli, itu banyak banget dan sebetulnya tidak digunakan semuanya. Seperti ini, CSS-nya masih tetap ya, tidak ada perubahan. Untuk image sih sebetulnya kita bisa hapus ya, di IMG kan ini image juga bisa hapus karena tidak kita gunakan juga, kecuali kita mau nambahin file gambar bisa ditaruh di sini. Lalu ini yang tadi yang plugins. Nah, lihat pluginnya tuh banyak banget ya. Tuh. Ada banyak sekali plugin di sini dan ini tidak dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan hanya beberapa saja, hanya berupa pluginnya hanya Bootstrap, Font Awesome, sama jQuery. Sisanya dihapus ya. Sisanya dihapus. Jadi lebih ringan ya, si filenya lebih ringan karena lebih sedikit aplikasinya. Tapi karena kalian nanti mau bikin project, itu bisa kalian coba-coba. Saya mau pakai plugin yang ini, silakan dicoba. Makanya ininya tetap harus ada sebagai sumber referensi si admin LTI yang ketiganya, yang belum dirubah menjadi CI ya, yang belum berubah menjadi CI. Nah, itu terjadi perubahan besar di sini, jadi cuma ada dua di head-nya. Jadi kalau nanti mau nambahin plugin lagi ya tinggal tambahin aja link rel ya. Misalnya yang tadi nih contoh yang di indeks ini, oh misalnya saya mau pakai yang map ya, ini kan untuk map nih, untuk peta ya. Nah, ini tinggal copy aja yang ini ya. Copy, lalu pindahkan ke sini dan rubah nih ininya ya, jangan lupa gitu rubah. Ini saya contohin. Misalnya kayak gini, saya mau pakai plugin JKV Map untuk map ya, untuk apa namanya, untuk peta ya. Nah, ini tinggal ditambahkan aja di sini ya. Nah, tinggal tambahkan di sini seperti ini. Lalu jangan lupa ininya ditambahkan ya, ini ditambahkan. Karena ini nanti beradanya di mana? Di folder distribusi atau folder plugin. Kalau lihat di sini kan folder plugin, berarti yang ini ya. Yang ini ditambahkan seperti ini, dirubah. Nah, seperti itu kan dia berubah. Nah, seperti itu ya. Nah, dibuatnya seperti ini. Nah, ini lalu jangan lupa si folder JKV map-nya juga harus di copy ya. Yang apa namanya? Yang berada di sini admin LTI, terus bagian plugin, kita cari yang tadi dipanggil apa, JKV map. Nah, misalnya ini. Nah, ini ya JKV map. Nah, JKV map-nya di copy ya. Copy lalu dipindahkan ke folder aset kita.
plugin. Nah, seperti ini. Nah, taruh sini. Nah, jadi di sini kita sudah punya plugin untuk map. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nanti ini yang akan kita lakukan kalau misalnya mau nambah-nambah plugin. Nah, untuk sementara kan kita tidak menggunakan ini, jadi ya saya hapus saja karena tidak digunakan. Saya hanya nyontohin aja, saya contohkan saja, dan ini juga saya tidak perlukan. Karena lumayan ya, filenya juga membesar kalau misalnya kita tambah plugin yang tidak kita gunakan gitu ya. Nah, jadi cuma ada 2 aja. Oke, kembali lagi ke bagian ininya, bagian head-nya. Nah, ini kan sudah saya pindahkan ya, bagian head-nya seperti ini. Lalu di sini ada setelah tag head ya masuk ke body. Nah, setelah masuk ke body ini di sini ada masuk ke bagian navigasi ya, navigasi. Nah, kalau yang waktu kemarin itu kan header itu termasuk dari yang head-nya, termasuk dengan navigasinya juga. Nah, sementara kalau yang sekarang ini navigasi saya pisahkan juga seperti ini ya. Nah, seperti ini nih navigasi saya pisahkan juga. Nah, jadi yang berada di navbar ini masuk ke sebuah file yang namanya navbar. Nah, okay. File navbar, navigasi. Navigasi itu yang mana? Bagian yang atas nih, yang warna orange ya. Nah, ini bagian navigasi di sini terdiri dari 3 tombol. Ini tombol untuk minimize, terus tombol full screen, sama tombol ininya, side-nya, right sidebar-nya. Ya, seperti itu. Nah, kalau dipisah-pisah seperti ini akan lebih rapih ya, lebih jelas. Nah, kalau dibuka, mana dilihat dulu kita yang bagian apa namanya? Templates. Nah, di sini ya templates. Tadi kan sudah template head. Nah, sekarang kita masuk ke template yang navbar ya. Nah, template navbar. Nah, ini isinya navigasi yang tadi, 3 tombol yang tadi ya. Nah, 3 tombol yang tadi itu bisa kita lihat di sini. Ini mulai dari tag nav untuk menandakan bahwa ini adalah navigasi, lalu ada UL ya. Nah, UL itu untuk apa namanya? Untuk penanda juga ya. Nah, di sini ada 2 bagian besar. Yang pertama untuk navigasi yang sebelah kiri, ya ini UL yang pertama, kelompok UL yang pertama. Di sini cuma ada satu tombol, tombolnya untuk yang nge-minimize kelas navlink, push menu, data widgetnya ini push menu. Nah, terus roll button sama warnanya, maksudnya ikonnya pakai fast bar. Nah ini untuk yang tag LI ya, tag LI yang pertama kan kalau dalam UL ada LI juga. Nah, LI yang pertama ini untuk mengacu kepada ini ya, tombol yang ini. Gitu. Nah, selanjutnya kelompok UL yang kedua adalah untuk right navbar ya, navbar yang sebelah kanan, kelompok yang kedua. Nah, si kelompok yang kedua di sini terdiri dari 2 tombol. Tombolnya juga dipisah dengan LI ya, LI yang pertama dan LI yang kedua. Nah, LI yang pertama di sini untuk yang full screen, data widgetnya untuk full screen. Ini href-nya nanti nggak ada karena hanya untuk full screen aja. Karena ini masuknya ke tag link. Nah, terus ada item. Nah, item di sini untuk yang control sidebar, untuk yang tadi samping ya, untuk rubah-rubah warna gitu. Kalau misalnya tidak mau, ini bisa dihapus ya. Misalnya seperti ini. Ini dihapus saja nih yang LI-nya saja, tapi ya jangan UL-nya. Kalau UL nanti kehapus semua. Misalnya seperti ini. Save. Nah, kita refresh. Nah, ini hilang ya. Jadi nggak ada tombolnya. Itu ya. Jadi cuma ada full screen-nya aja. Oke, full screen-nya aja. Nah, seperti itu ya. Itu untuk tombolnya. Tapi sebetulnya ini dia nyambung dengan sidebar yang di bawah ya. Nanti ada tuh sidebar yang di bawah. Nah, ada di sini nih. Jadi kalau mau menghapus ini harus sekalian juga hapus yang ada di bagian bawahnya, di bagian konten. Konten atau footer ya, saya lupa sebentar. Bagian footer kalau nggak salah. Nah, ini footer. Nah, di bagian footer ini ada, nah ini control sidebar. Cari control sidebar. Control sidebarnya juga harus dihapus. Kalau mau menghapus tombol yang di atas ya. Jadi ini berkaitan nih. Berkaitan side yang di samping sebaiknya berkaitan. Dan ini posisinya ada setelah footer. Oke.
Nah, saya lanjut lagi di sini ke apa tadi sudah ya navbar ya. Navbarnya sudah karena saya tetap pakai itu. Dari navbar di sini lanjutnya ke apa sidebar. Nah, ini ya. Navigasi kan navigasi bar ini untuk ini ya. Terus baru masuk ke main sidebar container. Nah, di sini juga sama sidebar saya pisahkan menjadi satu file. Nah, saya pisahkan untuk dalam satu file juga gitu. Nah, seperti ini. Saya pisahkan untuk satu file juga. Kita buka yang sidebar-nya. Nah, di sini sidebar-nya semua data yang berada di sebelah sini ya, sebelah kiri ini. Dari mulai tulisan si akad, terus di sini ini sebetulnya nanti bisa jadi foto kalian gitu ya. Terus bisa nama kalian juga di sini sebagai si usernya, user yang loginnya siapa gitu. Terus di sini tombol-tombolnya mahasiswa, dosen, mata kuliah dan sebagainya ya di sini. Nah, itu apa namanya? Sidebar. Nah, sidebarnya ada di sini. Berarti kan kalau dilihat di sini sidebar ada beberapa komponen. Ada 4 tombol, 1, 2, 3, 4. Lalu di sini ada data usernya dan di sini juga ada logo ya, ada logo. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya yang yang pertama adalah untuk logo nih, tulisan si akad ini ya. Nah, di sini kan ada di brand logo di bagian atas. Nah, lalu selanjutnya ke sidebar-nya. Nah, sidebar juga ada div-nya. Nah, di sini juga terbagi atas beberapa kelas. Nah, ada navigasinya juga ya. Nah, ada LI, ada UL-nya, banyak ya. Nah, di sini nih. Untuk yang mahasiswa, dosen, dan mata kuliah itu adanya di sini, di navbar ini nih. Di navbar di UL yang ini. Ya. Nah, ini kan kelasnya ya, kelas navbar juga, tapi navbarnya berdiri. Nah, karena navbarnya berdiri berarti di sini pakai yang flex column. Jadi dia pakai yang berdiri bukan yang menyamping. Nah, di sini nav sidebar, cirinya kayak gini perintahnya, pakai nav sidebar. Jadi dia berdiri. Terus dia menggunakan tree view juga, dan dia role-nya sebagai menu juga ya. Nah, apa saja di situ tombolnya? Ada tombol mahasiswa, ada tombol dosen, nah ini ya, ada tombol mata kuliah. Jadi kalau nanti kalian ingin menambahkan tombol baru atau ini bisa di copy aja nih dari sini. Yang penting ininya hafal. Ini maksudnya buat apa gitu ya. Di sini ada href, echo base URL, ini akan mengacu ke indeks artinya ke mahasiswa ya. Kalau yang ini yang apa? Yang dosen itu akan mengacu ke file dosen juga. Ini sih namanya aja. Mengacu ke file dosen ini ke fungsi dosen yang berada di controller admin ya. Nah, ada di controller admin, lalu ada fungsi dosen. Itu untuk nanti ini saya jelaskan ya bagaimana cara bikin page baru ya. Saya akan buat ulang untuk membuat sebuah page baru supaya isinya bisa lebih dari yang satu page itu. Nah, jadi di sini ya untuk sidebar-nya. Nah, kenapa dipilih sidebar-nya isinya seperti ini supaya lebih mudah dan bisa digunakan berulang-ulang. Nah, sehingga kan ini kan akan di loading terus-terusan ya, seperti logout. Kalau logout kan ini sebetulnya nanti kita bikin sebuah file lagi, file login ya, dia akan masuk ke file login. Terus kalau yang kuliah ini untuk daftar mata kuliahnya, itu bisa kita buat nanti ya. Nah, ini ada 3, 1, 2, 3 ya. Nah, dilihat di sini, nah ini 1, 2, 3 nanti logout sendiri dia. Oke, nah ini untuk sidebar ya. Ini untuk sidebar. Satu menu khusus untuk sidebar. Nah, kemudian setelah sidebar ini navbar sudah ya, head juga sudah ya. Nah, kita masuk lagi ke ke bagian kontennya ya. Jadi setelah sidebar masuk ke kontennya. Bagian sidebar dia masuk ke kontennya. Di sini ada di tag content wrapper. Ya, di sini ada data mahasiswa. Jadi si konten itu berada di sini di content wrapper. Berbeda sekali ketika yang di sini. Konten ini content wrapper tapi ada yang kepotong ya dalam bawahnya. Udah aja. Ini kan seperti yang sebelumnya nih, mahasiswa yang sebelumnya kan dia berada di satu buah content wrapper.
Nah, seperti ini. Nah, satu div ya, satu div untuk content wrapper. Maka di sini pun juga sebetulnya terlihat di sini satu content wrapper gitu ya. Nah, ini class wrapper. Nah, ini kan si filenya jadi lebih simple ya, untuk editingnya jadi lebih simple gitu. Navbarnya sudah ke loading ya, terus tinggal kita loading yang content wrapper-nya. Nah, ini content wrapper-nya. Nah, si content wrapper-nya terdiri dari yang pertama untuk data mahasiswanya, untuk bagian pertama ya, content header-nya. Terus ada main kontennya, nah isinya nih, isinya ya, isinya di sini. Terus di sini untuk button, untuk tombol yang tambah data nih, untuk tambah data mahasiswa di sini tombolnya ya. Lalu ada apa namanya, selanjutnya ketemu dengan yang namanya tabel. Nah, di sini ya, tabel. Sini mulai tabel. Nah, ini sebenarnya konten utamanya di sini ya, di tabel. Nah, tabel ini. Jadi kalau mau ngisi di sini, nah, awalnya di sini. Ini yang diedit lah. Mulai dari sini tabel, ini tabel head-nya, lalu tabel body-nya. Seperti biasa, tabel body-nya kita isi dengan for each, supaya kita bisa ngambil data dari variable array ya, variable array. Nah, lalu setelah itu ada beberapa tambahan. Nah, ini kan ya, yang tadi saya jelaskan, perbedaan dengan pertemuan sebelumnya, kita tidak ada kolom aksi dan tombol-tombol delete atau edit ya. Nah, kita nggak ada ini. Sekarang kita tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan di sini ya. Tambahkan di sini. Jadi di atasnya, di headernya, di kolom headernya ditambahkan aksi ya, gini ya. Cuman karena di bawahnya itu bakal ada 2 kolom lagi, maka saya tambahkan call span. Jadi kayak si aksi ini sebetulnya dua kolom disatukan gitu ya. 2 kolom disatukan menjadi di merge lah ya, di merge. Nah, ini untuk judulnya, sehingga nanti tampilannya kan seperti ini. Jadi sebetulnya ini adalah satu sel. Ini 2 blok ya, dua blok kolom. Nah, ini untuk nambahkan aksinya, kalau yang atasnya kan tinggal terusin aja. Nah, berarti setelah jurusan itu harus ada 2 kolom baru ya. Harus ada 2 kolom baru seperti ini. Ini kolom barunya, yang pertama ada yang untuk delete-nya, yang kedua untuk yang edit-nya gitu. Nah, ini ada beberapa yang baru ya, seperti perintah anchor ya. Ini perintah anchor ya. Kenapa pakai echo? Karena kita berada di tag PHP supaya nampil di sininya, ngasih message ke HTML-nya. Jadi harus pakai echo ya. Nggak bisa langsung anchor gitu. Ya sebetulnya ya nggak bisa langsung anchor karena memang berada di tag PHP. Terus apa saja di sini ada perintah on click ya, pakai JavaScript untuk konfirmasi yakin dihapus. Nah, seperti ini nih. Jadi kalau diklik, nah ini, jadi perintah ini tuh dari yang JavaScript. Dari JavaScript di sini ada tulisan kan ya, yakin akan dihapus atau tidak ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah message dari server, makanya disebutnya di situ localhost ya. Nah, JavaScript return confirm yakin dihapus atau tidak. Nah, di sini untuk yang tag isi TD-nya, ini beradanya di TD-nya ya, di tag TD-nya. Baru dia masuk ke yang anchor-nya yang di sini ya. Anchor admin ini gimana sih maksudnya gitu ya. Si anchor ini maksudnya dia akan nge-loading sebuah fungsi yang berada di controller admin. Nah, kalau untuk bedanya apa anchor dengan yang seperti biasa. Nah, kan di sini kita kita melakukan pertukaran data ya, kita melakukan pertukaran data. Nah, pertukaran data di HTML itu kan ada 2 ya, ada menggunakan post dan ada menggunakan get. Nah, kalau menggunakan post, syaratnya kita harus bikin form, gitu, harus bikin form. Tapi kalau menggunakan get, itu bisa pakai form, bisa tidak. Nah, yang saya pakai ini menggunakan anchor dengan sistem get ya. Nah, datanya apa yang dikirim? Datanya yang dikirim adalah si ID dari si mahasiswa tersebut, ID yang dipilih.
Nah, ini bisa langsung dipanggil. Nah, ini yang disebut sebagai parameter ya. Parameter yang akan dipanggil di sebuah admin, di sebuah controller admin. Kalau misalnya perintahnya seperti ini, admin, ini maksudnya controller, lalu di sini ada apa namanya? fungsi hapus, dan di sini ada titik ya. Titik ini maksudnya kan menambahkan string ya. Jadi antara sini tuh disebutnya string. Nah, inilah nih dari sini. Ini string. String ke dalam ini. Jadi si datanya yang dikirim. Kemudian baru disambungkan lagi. Nah, inilah kenapa kita pakai echo, karena di dalamnya harus ada div lagi ya. Di dalamnya harus ada div lagi. Kalau kita nggak pakai echo, si div class ini nggak akan tampil sebagai sebuah tombol. Nah, ini kenapa di sini ada div. Jadi ada di dalamnya ada tag div lagi gitu. Kalau mau lebih rapi sih sebetulnya begini ya. Nah, sebetulnya seperti ini. Nah, ini div ya. Nah, kalau mau lebih rapi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, oke. Nah, dia bisa seperti itu. Jadi ini untuk yang anchor itu di sini ada parameter anchor yang pertama, ini parameter anchor yang kedua. Nah, parameter anchor yang kedua ini adalah tombol. Nah, tombol di sini ada tombol danger, maksudnya warnanya kan kalau danger itu kan merah ya. Terus ada icon untuk FA dengan gambarnya FA trace. Nah, jadi ini ya. Nah, di sini nih. Ini ya maksudnya di sini. Jadi yang ini tuh div tombol. Jadi untuk mengeluarkan tombol itu harus pakai teknik seperti itu, begitu. Nah, jadi nanti ketika tombolnya diklik ya, ketika ini kan kelas dipanggil berarti sudah ada tombol. Nah, tombolnya ketika diklik dia akan memanggil perintah ini. Nah, beda ya kalau yang pakai post, maksudnya post itu dia harus bikin form. Kalau ini kita nggak harus bikin form, cukup tampilan aja. Istilahnya kita ngebuka link lah, gitu ya, ngebuka link yang langsung ke sini. Nah, bisa nggak kita hanya link aja kayak gitu bisa sih, tapi nanti tampilannya kan kurang bagus ya. Kalau pengen lebih bagus ya seperti inilah. Ya, nanti bisa dicoba. Nah, kalau misalnya saya save ya, ini kan ceritanya apa? Ceritanya dia ngebuka admin, terus parameter bukan parameter apa fungsi hapus, terus ada tambahan lagi setelah ini slash. Nah, tambahan setelah slash ini adalah apa yang ini yang disebut sebagai parameter di fungsinya. Nah, kalau kita buka ya admin, klik. Nah, lihat si tambahnya ya. Nah, si tambahnya di sini ya. Tambahnya, nah di sini dia akan bukan tambah, dihapus ya. Nah, lihat ini kan tambah yang tadi ya untuk yang menu kemarin. Kita lihat yang di fungsi hapus data. Nah, ya di sini lihat. Di fungsi hapus data kita bikin sebuah parameter. Nah, parameter ini komunikasinya dengan yang setelah slash. Nah, itu ya. Dengan yang setelah slash. Saya hapus. Nah, dengan yang setelah slash yang ini. Nah, kalau ini kan controller, ini fungsi. Kalau ada slash lagi, di sini berarti bukan fungsi lagi yang dipanggil. Ini kan berhubungan dengan URI segment ya waktu itu. Jadi yang ini, yang slash ini selanjutnya itu masuk ke sebuah parameter. Terus kalau misalnya parameternya mau lebih dari satu gimana? Bisa, kita bisa tambahkan lagi seperti ini. Ya, bisa tambahkan lagi seperti ini. Nah, tambahin lagi sini. Nah, ini apa lagi nih parameternya? Nanti di sini, nah ini parameternya bisa jadi dua. Parameter ke satu, parameter kedua, misalnya apa gitu ya. Nah, misalnya apalah ya, gitu. Bisa seperti itu teknik untuk DCI seperti itu. Tapi di sini yang saya contohkan cuma satu aja, satu dulu. Ini satu ya, bagian ini nanti dikirim, ke fungsi hapus, ID-nya dibaca,
Ketika ID-nya dibaca, ini fungsinya untuk penanda di database. Jadi ID ini yang akan dihapus. Nah, seperti yang mungkin pernah belajar tentang SQL, kalau misalnya untuk menghapus itu kan ada perintahnya delete tabel apa gitu ya, delete kolom apa dari tabel apa gitu kan ya. Yang ID-nya sama dengan apa? Yang ID-nya itu kan biasanya adanya di where atau apa namanya apa ya? Klasifikasi kriteria lah. Nah, kriteria yang mananya ID itu sama dengan apa gitu. Nah, di sini saya bikin sebuah variabel array baru. Variabel array baru di sininya namanya ID ya. Disamakan dengan nama kolom ID pada database. Jadi ini harus sama. Ini harus sama nih. Harus sama untuk penandakan ID-nya. Setelah nama ID, di sini masuk ke sebuah variabel where ya, sebuah variabel where. Kenapa kasih namanya where? Karena nanti biar nyambung dengan si modalnya, apa ya? Si modelnya, bukan modal, si modelsnya. Setelah disimpan di where, lalu dikirim ke m_mahasiswa ke apa namanya fungsi hapus data. Ya. Nah, hapus data di sini ya yang dikirimnya. Ini where-nya, lalu dikirim juga si nama tabel yang berhubungan. Nah, dari sini kita buka yang M controllernya seperti apa, yang M mahasiswanya di model. Nah, model ya. Nah, ini model. Model untuk yang hapus data tadi. Nah, lihat yang hapus data apa? Nah, sini harus sama nih. Hapus data ada dua parameter. Parameter pertama dan parameter kedua. Berarti yang di admin harus ada dua juga parameter yang dikirim. Nah, ini ya harus sama persis parameter kedua pertama dan parameter kedua. Nah, ini harus berpasangan. Yang ini parameter pertama pasangannya ke parameter yang pertama juga yang ada di sini. Jadi nantinya berpasangannya ke sini. Lalu di sini yang ke parameter yang kedua ini isinya TB mahasiswa akan disimpan ke parameter yang kedua ya. Parameter yang kedua dengan nama ini. Nah, jadi nanti setelah tersimpan baru dia masuk ke sini. Masuk ke apa namanya? Masuk ke dalam fungsi hapus datanya. Fungsi hapus datanya apa isinya? Yang pertama where-nya ditaruh dulu di fungsi where. Ini biasanya di CI ini fungsi CI-nya dan fungsi delete. Fungsi delete itu memanggil tabelnya. Jadi kriterianya berada di sini. Nah, kalau di CI kriterianya dipanggil dulu. Yang pertama where-nya dulu. Setelah kriterianya kan tadi tuh yang ID sama dengan ID yang dikirim ya. Terus DB delete. Nah, ini langsung perintahnya sama seperti SQL yang delete apa dari tabel apa yang field-nya sama dengan apa, yang where-nya sama dengan apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang apa? Perintah delete di CI. Kalau yang di SQL itu kan berbeda ya. Nih coba saya buka dulu contohnya ya. Untuk yang di SQL kita bisa lihat ke phpMyAdmin localhost. Nah, bentar, loadingnya. Lama juga nih loadingnya. Karena baru dibuka. Kalau udah dibuka beberapa kali dia akan lebih cepat. Seharusnya tidak selama itu.
Ya, oke, baru loading ya. Ini saya coba aja di scriptnya di sini. Ini database-nya ya, yang DBC Akad ya. Kalau ini yang kemarin, yang DBC Akad di sini. Saya mau nunjukin yang SQL-nya. Nah, SQL. Nah, seperti ini. Kalau script delete seperti apa? Klik di sini delete. Nah, ini kan ya, delete from, nah tabel mahasiswa, where. Nah, where-nya. Kalau yang where inilah yang dimaksud yang tadi itu, yang ini nih. Where ini ya. Where ini yang dimaksud tadi nih, yang hapus data nih ya. Nah, ini where ini yang dimaksud. Nah, kalau yang tadi yang dikirim adalah where ini 0. Kalau 0 kan pasti true ya. Where, nah ID, ID itu apa yang ini nih ya. Nah, ID gitu kan. Nah, sama dengan berapa ID yang dikirim gitu. Misalnya ada di 3, 4 atau 5 gitu ya. Ini nanti saya contohkan. Bentar, saya cek dulu. Nah, ini ID 4 ini maksudnya apa? Nah, saya coba lagi ya ke yang file tadi. Nah, ini yang file awal. Kalau saya tambah dulu data mahasiswanya, atau ini deh, saya langsung cobain. Nah, ini ya, misalnya nih, Roni mau dihapus nih ya. Saya klik di sini delete, klik delete. Nah, ya. Kan kalau misalnya, ini ada yakin ini, kalau kita lihat begini, kalau kayak saya klik di sini, ini di bagian bawah ya, perhatikan di bagian pojok kiri bawah, itu ada tulisan admin hapus 8 ya, 8.html. Nah, ini di bagian bawah nih, yang saya nge-hover di sini, kalau saya pindahin nanti hilang dia. Nah, itu. Nah, ini kan 8. Nah, ini maksudnya yang si 8 ini yang dikirim. 8 ini, Roni itu 8. ID-nya tuh dia 8. Kalau di sini kan dia sudah ada nih ID-ID-nya ya. Ini 1, 2, ini ada 7, ada 8. Dari Roni ini yang ke-8. Kalau dilihat di database, ya, kalau lihat di database, nah, jadi perintahnya nanti ketika diklik, itu di sini jadi 8. Seperti itu. Jadi delete from TB mahasiswa where ID-nya sama dengan 8. Nah, kenapa 8? Karena si posisi yang kita hover itu 8, jadi nanti perintah ke si apa namanya? Ke database-nya sama aduh ini lama sekali. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan bisa dilihat ID-nya. Nah, ini ID-nya yang 8. Maksudnya ke sana. ID yang 8. Jadi yang mau dihapus yang ini. Nah, itu si penandanya ya. Penandanya. Oke, ini penandanya. Nah, ini yang proses hapus data. Nah, setelah ini dijalankan ya, jadi perintah ini yang where delete ini perintahnya sama aja dengan yang ini. Nah, delete from tb mahasiswa where ID. Nah, ini untuk perintah SQL-nya. Sementara ini perintah di CI-nya. Nah, perintah di CI-nya seperti ini. Gitu ya. Sama seperti yang sebelumnya nih, yang ini yang get nih. Kalau get ini adalah select bintang from mahasiswa. Jadi kalau dilihat di sini saya ngulang lagi nih. Nah, ini ya, nah, select bintang from mahasiswa. Nah, ini sama dengan yang tadi yang get, tapi tanpa where ya. Begini aja nih, select bintang from TB mahasiswa. Seperti yang di sini, yang ditampil data. Kalau yang insert data, ini kan ada harus berpasangan ya. Ini udah dijelaskan juga di minggu kemarin, di pertemuan kemarin ya. Nah, itu untuk delete ya. Oke, ini lumayan ya, agak panjang satu penjelasan untuk delete, agak panjang. Silahkan saya kasih dulu sesi untuk tanya jawab, nanti kita lanjut lagi ke edit. Ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Oke, siapa yang bertanya silahkan.
Oke, bisa diikuti? Ada yang mau bertanya nggak? Belum ada, Pak. Belum ya. Oke. Ini mudah-mudahan bisa diikuti ya. Jadi ini memang padat sih materinya. Jadi kalau memang enaknya kalau offline ya. Kalau offline bisa langsung praktek. Nah, kalau online berarti sesinya kayak begini. Nah, nanti coba dipraktekkan ya, karena ini kan juga direkam. Jadi beberapa penjelasan-penjelasan tadi dicoba diulang ya, dilihat gitu di step by step-nya seperti apa. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya nih saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi ke bagian edit ya, ke bagian edit. Nah, ini kan kita masuk ke sini ya. Yang tadi hapus, ini saya lanjutkan lagi nih ceritanya. Ini setelah hapus dipanggil ya, di bagian admin.php ini kan hapus. Nih. Setelah hapus ini ya, yang tadi ini hapus data dipanggil, dia meredirect. Ini perintah redirect. Perintah untuk ngeloading si indeks lagi. Jadi nanti balik lagi ke mahasiswa. Jadi setelah dihapus datanya seperti di refresh. Ini sebetulnya ini dipanggil lagi ininya datanya. Nah, selanjutnya ini sudah selesai ya. Ketika sampai sini kan sudah selesai, jadi tampilannya akan balik lagi seperti yang awal. Nah, seperti ini karena dia nge-loading si admin indeks lagi ya. Nah, seperti itu. Terus bagaimana yang edit? Nah, yang edit ini kita bikin sebuah file baru ya. Kita bikin sebuah file baru yang namanya edit.php. Nah, edit.php ini fungsinya untuk mengedit kontennya. Konten misalnya gini ya. Saya mau edit yang ini, yang Roni ini misalnya. Saya mau edit yang Roni ini kan saya klik di sini ya. Nah, ini tekniknya kan ketika saya klik, dia akan mengirim ID ya. ID-nya Roni. Dia akan dikirim ID-nya, lalu ditampilkan di sebuah halaman baru. Nah, dengan data-data yang sudah terisi. Nah, ini kan hasil seleksi dulu. Hasil seleksi dulu gitu ya, hasil seleksi dulu. Nah, prosesnya seperti apa? Kita balik lagi ke sini, ke mahasiswa. Ini footernya saya close aja. Jadi kita berputarnya di sini-sini aja nih. Ada view, terus ini model, controller. Nah, jadi awalnya dari controller di index, kalau kita klik yang edit, dia akan klik yang ini ya, sama seperti ini nih. Ini hapus ID, ya seperti ini. Ini saya samakan lagi ininya. Nah, bentuk tampilannya biar lebih simple, terlihat lebih simple ya. Nah, seperti itu. Ini untuk yang edit. Nah, kan ketika diklik sama ini juga mengirimkan sebuah parameter ID ya, tapi ke sebuah fungsi edit. Nah, si fungsi edit yang berada di controller admin. Nah, sekarang kita buka yang admin, ada fungsi edit. Nah, sini ya kita lihat mana fungsi edit. Yang tadi kan tambah sudah hapus. Nah, sekarang fungsi edit. Di sini ada fungsi edit, nanti ada fungsi update juga nih, nanti saya bahas satu-satu dulu. Fungsi edit di sini ada parameter ID. Nah, kalau parameter ID di sini ada yang dikirim tadi ya. Ini parameter ID ini dikirim pakai slash ya. Bedanya kalau dari view langsung masuk ke controller dia masuknya ke sini. Nah, ini memang kalau baru belajar CI pasti agak bingung ketika pengiriman parameter, tapi memang seperti itu. Jadi parameter yang dikirim dari sini, dari view ke controller itu terpisahnya oleh slash, bukan pakai kurung lagi. Beda kalau seperti kita di C++ itu kalau antar variabel itu biasanya kurung ke kurung ya. Nah, kalau misalnya dari controller ke model, nah itu baru berpasangan ya. Kalau berhubungan antara satu parameter dengan parameter yang lain berpasangan seperti yang tadi dicontohkan yang where. Nah, ini kan berpasangan ya. Tapi kalau dari view ke controller itu berbeda. Kalau dari view dia pakai slash. Nah, ini aja nih yang perlu jadi catatan. Yang jadi catatan dan jadi perhatian. Nah, di sini ada ID ya. Bentar. Saya nyalain lagi. Nah, sini ada ID ya. ID tadi sama fungsi edit dan lalu kan ketika diklik itu dia harus menampilkan data ya. Nah, seperti ini. Dia kan harus menampilkan data. Datanya dari mana? Data ini harus di loading dulu. Di load dulu ya. Di load dulu berarti kita harus koneksi ke database dulu. Berarti
Di sini ada perintah seperti ini ya, perintah untuk mengambil data dulu ke database. Nah, agak sedikit berbeda perintahnya, ini menggunakan where, karena ada ID yang sebagai penandanya. ID sebagai penandanya. Jadi ada sedikit perbedaan antara yang seleksi yang bintang yang di atas nih, seperti yang ini ya, yang mana ya? Nah ini nih, yang ini, yang data masih sebenarnya sama aja dari sini nih. Cuman bedanya kalau ini kan fungsi tampil data, yang ini ada fungsi edit data. Ya, fungsi edit data ini maksudnya ini nama aja sih, edit data nih penamaan aja, bisa kita ganti. Nah, fungsi edit data ini mengirimkan parameter, dua parameter, parameter where dan parameter TB mahasiswa, di mana parameter where ini mencatat ID-nya dalam bentuk array ya, dalam bentuk array. Ini mencatat ID, where-nya ditaruh di sini. Lalu untuk yang TB mahasiswanya ini adalah apa namanya? Tabelnya ya. Ya, ini adalah si tabelnya gitu. Si tabelnya di sini. Ini si nama tabelnya. Nah, lalu sama ya, result juga. Jadi sama seperti yang di atas. Result juga nih seperti tampil data. Cuman bedanya di sini ada parameter. Kalau di yang atas tuh nggak ada parameter. Lalu dipanggil ya. Kita lihat yang edit view-nya. Nah, edit modelnya ya. Modelnya seperti ini, edit data. Ada where, ada tab, ada parameter where dan parameter tabel. Nah, di sini parameter where dan tabelnya ada di sini. Jadi nanti akan di return get where. Nah, beda ya dengan yang atas. Yang atas tuh get aja tanpa ada where-nya. Kalau yang ini ada where-nya. Nah, bedanya apa? Kalau di SQL perintahnya seperti ini ya. Nah, kalau yang select. Nah, select bintang, masih tetap select bintang from TB mahasiswa where. Nah, where-nya di sini adalah begini. ID gitu ya. Sama dengan berapa. Nah, tadi kan kalau yang kita hover yang namanya Denny itu adalah 8, berarti di sini nanti isinya 8 seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini perintah SQL-nya yang pakai where. Kalau yang tadi yang nggak pakai where, yang get aja dia hilang seperti itu. Itu bedanya ya. Nah, itu bedanya. Itu bedanya yang ada di sini. Nah, setelah ini dari mahasiswa di get data ya, get data kan akan terpilih tuh, akan terseleksi si ID yang sama dengan yang kita kirim tadi, akan dikembalikan lagi ke controller. Setelah dikembalikan ke controller, dipanggillah file edit.php yang sebelumnya harus kita buat dulu ya. Kalau sebelum ini dijalankan, yang sebelumnya kita buat dulu. Nah, bagaimana cara buatnya? Nah, itu gampang ya. Cara buatnya kita bikin file baru ya. Ini sebetulnya saya udah bikin nih, tapi saya akan praktekkan cara bikinnya supaya bisa ya. Supaya bisa. Ini kan filenya seperti ini ya, file baru. Isinya tuh sebetulnya cuma sebuah form, tapi formnya sudah ada isinya. Maksudnya sudah ada data-datanya. Formnya sudah ada data-datanya, tinggal kita edit. Nah, ini formnya dari mana? Ini saya bisa ngambil dari apa? Dari yang insert ya, dari yang insert. Ini kalau saya close ya, maksudnya saya bikin baru lah ya. Di sini saya rename dulu biar nggak hilang datanya. Nah, ceritanya ini saya mau bikin baru nih. Saya mau bikin baru si file editnya. Saya bikin di new, di sini new file. Lalu di sini save dulu, biasa. Save dulu biar keluar bantuannya, lalu kasih nama edit.php di view-nya. Nah, edit.php saya ambil dari si mahasiswa yang sudah ada. Nah, ini alasannya kenapa pakai ini ya, pakai view template begini, maksudnya yang dipanggil secara terpisah supaya kita nggak bolak-balik bikin lagi gitu. Ini kita ambil ya, kita copy ini semuanya, kita Ctrl A, lalu kita copy yang ada di mahasiswa ini, lalu kita paste, nah ada di sini ya. Nah, lalu kita edit nih, bagian mana yang harus dihilangkan. Nah, ini kan tetap masuk ya. Ini coba saya ganti dulu HTML-nya jadi PHP.
Nah, PHP supaya kelihatan. Nah, oke, sampai sini. Nah, ini kan bedanya. Kalau di sini ada data mahasiswa, di sini kita title-nya bisa kita ganti jadi edit data mahasiswa. Nah, dari edit data mahasiswa ini, di sini ada tetap ya si template-nya, navbar-nya, sidebar-nya juga di loading. Nah, masuk ke kontennya. Kontennya di sini ada data mahasiswa, kita ganti dengan edit ya. Tambahin aja edit data mahasiswa. Lalu ke main konten. Nah, main kontennya kan isinya sebuah form ya. Berarti di sini saya nggak butuh tombol kan, saya nggak butuh tombol. Ini saya hapus tombolnya. Nah, saya hapus. Terus di sini ada tabel. Nah, tabelnya juga dihapus ya. Tabelnya dihapus. Nah, tabelnya dihapus. Gitu. Terus ada modal. Nah, modal sini yang saya manfaatkan. Kan ada form ya, ada form. Ini kan ada form input data mahasiswa. Nah, ini nggak diperlukan, button-button di sini juga nggak diperlukan. Nah, yang diperlukan yang dari sini nih, mulai form. Kita cari formnya. Nah, ini form. Form action-nya ya di sini. Formnya. Klik. Gitu. Nah, di sini kita di-cut aja, pindahin. Lalu taruh di sini. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah punya form baru dan ini yang jadi modalnya tidak diperlukan, ini dihapus. Nah, begitu. Ini save. Nah, baru kita edit formnya. Form action-nya dia akan mengirim kemana? Yang jelas bukan ke admin tambah, tapi dia akan mengirim ke admin apa namanya fungsi baru lagi ya. Fungsi barunya yaitu di sini nih, fungsi update. Jadi admin update di sini akan disimpan ke sini. Nah, lalu di sini kan ada pembacaan ID, nama, NIM, tanggal lahir, jurusan. Nah, berarti kan harus ada data yang dikirim ya. Nah, inilah kenapa dia harus pakai form. Karena dia ada data yang dikirim, dan kalau pakai get kan susah banget, jadi harus pakai form. Nah, proses yang selanjutnya seperti apa? Nah, ini. Nah, ini ya. Di sini berarti sebentar. Oh, sorry. Nah, ini edit ya. Nah, edit di sini berarti editnya update. Nah, ini yang diambil. Dia akan ngeloading ke sini. Tapi kalau hanya begini aja, ini nanti si editnya akan kosong ya, datanya nggak ada gitu ya. Datanya pasti nggak ada kalau kayak gini. Ini nggak akan keluar. Sementara kan sudah ada data yang diklik ya, sudah ada yang data diklik. Si yang HTML yang 8 ini nih. Ini sudah diklik ya. Kalau saya refresh, ya, refresh ini pasti kosong. Nah, walaupun tulisannya sudah ada diedit data mahasiswa, tapi pasti kosong. Dan ya kalau disimpan ya nanti bakal kosong semua datanya. Sementara kan kita butuh data yang sebelumnya. Nah, karena itu kita ngelanjutin ke yang tadi yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya itu data yang berada di admin yang sebelumnya yang dikirim, nah ini yang load view, dia kan ngirim data ya gitu. Dia ngirim data di sini. Terus data di sini kan data dari database gitu, yang ID yang semua ada di situ. Nah, ini untuk bisa loading data berarti kita harus pakai for each. Nah, kalau pakai for each berarti harus pakai PHP ya. Nah, seperti itu. Duh, maaf ini ada yang bocor ya. Saya close mic dulu ya. Ya, oke. Udah beres yang bocornya. Nah, selanjutnya update ya, di sini ada PHP, lalu di sini pakai for each. For each. Nah, for each-nya apa? Tadi yang dikirim. Yang dikirimnya apa? Mahasiswa ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan ya, mahasiswa. Nah, untuk yang edit mahasiswa. Nah, variabel mahasiswa tangkap.
lalu S-nya MHS. Nah, ini kita hapus saja. Nah, karena ini berada di kita mau ngisi formnya, berarti si for each ini harus meliputi si formnya. Nah, ini kan berarti kita potong dulu nih. Kita potong dulu di sini, pakai PHP lagi. Nah, pakai ini lagi ya, kita tutup dulu si ininya, for each-nya. Lalu kita tambahin lagi PHP. Nah, seperti itu, ini code-nya. Nah, jadi si penutup ini kan pembukanya, pembuka for each-nya, kita pisahkan dulu supaya bisa masuk tersisip si kode HTML di sini. Nah, jadi kita potong dulu si PHP-nya, tag PHP-nya. Nah, ini kita pindahkan ke bagian bawah form. Nah, kita pindahkan ke bagian bawah form. Nah, seperti ini. Nah, si for each-nya kan karena cuma satu, berarti dia hanya ngulang satu. Gitu. Dia hanya ngulang satu. Nah, for each mahasiswa. Nah, baru di sini tampil. Tampilnya apa? Kita gunakan parameter di sini yang namanya value. Value. Nah, value-nya otomatis pakai ini juga apa? Pakai PHP ya. Nah, pakai PHP, di sini pakai Echo ya. Echo. Atau sebetulnya bisa langsung sih, sebentar. Saya takutnya ada yang salah. Sebentar. Ya, langsung. Bisa langsung seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi agak panjang nih untuk ini untuk nama nih. Nah, untuk ID di mana? Kan nggak ada nih ID ya. ID nggak ada, berarti supaya ID-nya tetap kecatat, kita bikin input baru, tapi inputnya tidak ditampilkan, jadi tipenya adalah hidden. Tipenya hidden. Namanya adalah ID. Dan value-nya sama dengan yang tadi ya. Nah, value-nya adalah MHS, di sini ID. Nah, seperti itu. Jadi value ID kelihatan, lalu di sini untuk nama ya value-nya nama ya. Lalu kita tambahkan lagi ke yang form apa input form yang lain, name ya berarti di sini tambahin lagi name untuk MHS, name gitu. Terus untuk tanggal lahir juga sama, di sini ada apa ya, saya takutnya salah nih, tanggal lahir juga kalau nggak salah, TGL lahir. Nah itu, ini ngelihat, pastikan dulu database ya, saya agak takutnya lupa nih namanya ya, ini ya TGL lahir dan jurusan tanggal lahir. Terus di sini yang terakhir adalah jurusan ya. Nah jurusan ya. Nah, ini sudah semuanya nih, sudah semuanya tertampil. Kita save. Nah, kalau kita reload, nah ini keluar ya namanya. Nah seperti itu. Nah itu bedanya. Jadi sebetulnya maksudnya itu cara buatnya ya. Itu cara buatnya seperti itu. Jadi ambil dari data yang sama, data yang sudah ada. Nah nanti ketika ini diedit, ini kan submit ya, dia akan submit ke sini nih ya, ke update. Nah dia akan submit, misalnya ini dirubah menjadi 333 apa ya, bebas lah. Misalnya kayak begini, lalu kita simpan. Nah dia akan manggil ke sana. Nah ini yang namanya Roni udah langsung berubah, update. Dia akan manggil admin update yang di sini. Nah seperti ini. Dia akan manggil ini. Ya kan yang dikirim adalah ID, nama, NIM, tanggal lahir ya. Ini yang dikirim dari sana, lalu ditampung lagi sebuah ke masing-masing variabel baru, variabelnya ID, nama, NIM, tanggal lahir dan jurusan. Kemudian disusun di apa?
di array ya, di data array. Nah, dari data array-nya where-nya juga disimpan. Bedanya ini ada where-nya. Kalau yang contoh sebelumnya, yang ini yang tambah data ini nggak ada ya. Ini ada where-nya. Ini ada where-nya. Lalu dipanggil model mahasiswanya untuk update data. Ada 3 parameter di sini. Parameter where, data, sama TB mahasiswa. Ini yang dikirim. Data ini adalah si paket data yang tadi ya, yang ini, yang nama, name, jurusan yang sudah diedit. Lalu ini ID-nya, ID-nya adalah pengenalnya. Nah, lalu TB mahasiswa adalah si tabelnya. Setelah ini di load, setelah dilakukan update data, baru ini akan di redirect. Nah, sekarang kita lihat yang update datanya. Nah, seperti ini ya update datanya. Isinya cuman simple sepan where lalu update. Ya, isinya where-nya, terus di sini tabelnya, lalu datanya. Nih, kalau di SQL perintahnya seperti apa? Nah, kalau di SQL, nah perintahnya seperti ini. Nah, update TB mahasiswa gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya panjang ya. Update table. Nah, ini kan sudah ada ininya nih. Nah, sudah ada ID sama dengan ID terus apa? ID sama dengan ID, nama sama dengan nama, ini sama dengan nama. Nah, di sini isinya langsung. Misalnya nih tadi ya, ID 1 berarti yang 8 gitu ya. Terus NIM-nya yang berapa tadi yang sudah diedit ya. Nah, yang sudah diedit seperti ini. Terus namanya di sini Roni gitu ya. Terus di sini tanggal lahirnya. Nah, kayak gini ya. Where-nya. Nah, where-nya adalah si ID-nya. ID ya. ID sama dengan yang tadi dikirim. ID-nya adalah 8. Nah, kalau ininya dihapus setnya karena yang mau diedit bukan si ID-nya. ID nggak di set ya, saya salah. Ya, maksudnya NIM, nama, tanggal lahir, dan jurusan. Tanggal lahirnya berapa gitu. Mana ya? Sebentar, saya lihat dulu. Nah, ini ya, ini kan tanggal lahirnya. Ini NIM-nya. Ini jurusannya. Nah, jurusannya seperti ini, tapi di sini harus pakai kutip. Nah, untuk SQL kayak begini. Dia harus pakai kutip untuk semua value harus pakai kutip. Nah, seperti itu. Nah, ini skripnya, skrip untuk skrip update-nya. Ini untuk yang versi SQL. Nah, versi SQL seperti ini. Sementara versi CI hanya seperti ini saja. Nah, where-nya dicatat, update-nya dicatat. Nah, udah seperti itu. Jadi perintah ini sama dengan perintah SQL yang tadi saya tunjukkan. Setelah perintah itu dijalankan, otomatis terupdate. Setelah diupdate, dia akan nge-refresh. Nah, kalau sudah refresh, dia balik lagi ya ke awal, balik lagi ke awal. Jadi dia balik lagi ke posisi yang seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, nah itu ya pembahasan materinya ya untuk yang delete dan update. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan kalau ada yang masih bingung, silakan di mana yang mau kebingungannya di sebelah mana, nanti akan coba saya bahas. Ya, ada yang mau bertanya?
Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Nah, kalau nggak ada, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, tadi ada yang mau open mic, siapa? Silahkan. Guru saya ngobrol. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan sedikit lagi ya materinya. Sedikit lagi untuk yang penambahan konten baru ya, konten baru untuk yang dosen ya, untuk yang dosen. Nah, yang pertama adalah kita bikin sebuah fungsi dulu. Fungsinya adalah namanya ini, namanya dosen. Terus di sini load view dosen.php. Nah, otomatis di sini ini saya hapus dulu ya yang ada di sini. Nah, si dosen PHP ini kan nggak ada. Jadi di bagian view kita harus bikin, kalau di admin kan sudah ada nih, udah ada fungsinya. Kita akan nge-load view sebuah ini. Berarti saya akan ambil bikin new file lagi di sini, lalu save. Nah, lalu di sini kasih nama ya, dosen.php. Nah, ini bikin view baru. Walaupun yang tadi yang udah saya bagikan, yang sebelumnya kan sudah ada, tapi ini saya kasih tahu cara atau proses pembuatan untuk si dosen.php-nya, dan proses supaya dia langsung bisa nyambung lagi gitu ya, nyambung lagi ke yang ke project yang sedang kita jalankan. Lalu dari sini kita ngambil ke file yang sudah kita buat, yaitu yang mahasiswa.php, Ctrl A, Ctrl C ya, kita copy lagi, kita copy semuanya, lalu paste di sini. Nah, di sini yang harus kita edit. Ini bagian awalnya tidak dirubah. Nah, ini bagian awal untuk templates head-nya, navbar-nya, cuman yang dirubah title-nya aja nih. Title-nya berubah menjadi data dosen gitu ya. Nah, save dulu, terus template ini tetap untuk yang navbar, sidebar juga tetap di loading. Yang terakhir di sini ada content header, isinya di sini bukan data mahasiswa tapi jadi data dosen. Nah, lalu masuk ke main kontennya. Nah, main kontennya kan kita belum ada tabel, tabelnya kita hapus aja dulu ya karena kita belum butuh tabel. Lalu kita tidak butuh tombol, berarti tombol juga dihapus. Ini tombol dihapus. Ini tombol dihapus. Ketika tombol dihapus, ini juga yang modal juga sama dihapus. Kita nggak butuh modal dulu. Nah, udah. Save. Nah, jadi di sini ya, di card body nanti kita akan menambahkan datanya. Nah, ini sudah jadi nih. Tinggal di save. Nah, lalu di bagian sidebar. Nah, sidebar ini yang harus diedit ya. Bagian sidebar yang diedit karena kan si sidebarnya itu yang berhubungan dengan linknya, tombol-tombolnya. Kita buka template sidebar. Nah, buka template sidebar. Nah, di bagian ini. Di bagian untuk link dosen kita tambahkan base URL admin dosen. Nah, ini ya, controller admin dan dipanggil fungsi dosen. Fungsi yang tadi yang ini yang kita buat. Dia untuk membuat view ini. Jadi setiap kita bikin file baru ada yang ditambahkan ini. Nah, seperti itu. Nanti setelah selesai kita save. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, akan di refresh nih asalnya si A ya. Saya refresh dulu. Nah, di sini kalau diklik yang ini, nah dosen, nah ini yang tadi kita bikin kontennya masih kosong. Nanti di sini mau diisi tabel juga bisa ya, atau data-data dosen di sini juga bisa. Ininya sebenarnya navbar, sidebarnya, terus footernya masih sama, jadi kontennya aja yang berbeda. Nah, itu hal yang serupa kalau misalnya nanti kalian mau nambahkan untuk yang konten yang lain, misalnya untuk mata kuliah dan
Yang lain kalau logout sih berarti yang ditambahkan bukan konten baru, tapi dia tombol ya, berarti yang sidebar-nya yang diedit. Ya, seperti itu. Oke, materinya sampai sini aja ya. Lumayan panjang ya, cuman dua bahasan, update dan delete, tapi memang panjang. Ya mau nggak mau harus seperti itu, memang CI seperti itu, dia lebih lebih kompleks sih, sebetulnya lebih kompleks. Tapi kalau sudah terkuasai itu lebih enak banget ya untuk bikin sebuah aplikasi, lebih satu lebih secure gitu, kedua tuh tampilan untuk bootstrap juga lebih bagus gitu ya. Dan ini hal yang serupa kalau nanti kalian belajar tentang framework yang lain, misalnya pakai Laravel atau pakai yang Node.js ya, Angular itu sama lah, pasti view model controllernya modelnya sama seperti itu. Nah, jadi istilahnya ya mau nggak mau kalau untuk mempelajari masalah web dengan framework pasti prosesnya seperti ini, tapi kurang lebih sama lah prosesnya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang kurang jelas? Silahkan. Oh ya, kalau nggak salah di sini kosmanya Cynthia ya, benar nggak? Iya, Pak. Ya, Cynthia ya. Oke, kita kan waktu pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan tentang pembuatan kelompok ya. Itu bagaimana kelompoknya, apa sudah dibentuk? Udah, Pak, cuman belum dikirim, nanti mau dikirim. Oke, ya udah, nanti dikirim aja ya, dikirim kelompoknya. Sekaligus kan mungkin saya harus pantau yang topik-topiknya ya, topik-topiknya. Karena nanti bukan menutup kemungkinan kalau nanti di pertemuan selanjutnya nih, misalnya kalau sudah ada yang sekarang nih udah mulai ada yang bikin misalnya, kan pasti ada bertanya nih, Pak kalau misalnya bikin contoh lah, misalnya untuk bikin apotek apa aja, nah itu mungkin ada sedikit masukan-masukan dari saya kalau kalau pada saat perkuliahan ya, itu nggak masalah ya. Tapi nanti asal jangan pas bertanya-bertanya itu pas waktu satu hari sebelum dikirimkan gitu ya, sebelum bikin video, itu pasti susah banget untuk memahaminya, dan pasti saya juga pasti kewalahan ya kalau semuanya pada numpuk bertanyanya di akhir gitu. Jadi bagusnya nanti kenapa saya minta kelompoknya, jadi biar ada mappingnya lah, petanya bahwa oh ini kelompok ini ngambil apa, kelompok ini ngambil apa. Terus kalau ada update dikirim lagi ya, kalau ada update, ada yang berubah nih misalnya, jadi biar kepantau terus seperti itu. Iya, Pak. Oke, sip. Nah, kalau berarti ini jumlahnya ada berapa kelompok ya kalau di kelas ini? Sebentar, Pak. Ya, ada, berarti ada yang 3 nggak, ada 3 orang nggak, atau genap? Ada, Pak. Satu kelompok 3 orang. Satu kelompok 3 orang ya, berarti yang sisanya genap semua. Oke. Ya sudah, nanti dikirim aja ya ke saya datanya biar saya pantau. Paling itu aja sih. Nah, supaya mulai dikerjakan, karena kita sekarang pertemuan 10, berarti ada 4 pertemuan lagi, 4 minggu ya, berarti sekitar 1 bulan ya, sekitar 1 bulan untuk buat proyeknya. Proyeknya sederhana aja, yang penting pemahaman CI-nya dapat ya, bisa gitu ya, isinya dibuktikan dengan CI gitu. Oke. Ya, ada yang bertanya sampai sini? Nah, untuk projectnya kita pakai CI ya, pakai CI. Jadi nanti pas waktu bikin videonya mungkin nggak dibahas semuanya tentang skripnya gitu ya, tapi paling nggak ditunjukkan ini skrip CI-nya seperti ini, tek tek tek, udah itu langsung balik lagi ke ke tampilan tampilan projectnya. Jadi seolah-olah begini, kalian dapat project untuk bikin sebuah aplikasi, nah aplikasi itu nanti dipresentasikan. Nah, itu presentasikannya menggunakan video. Jadi lebih yang dibahasnya adalah ke fitur-fiturnya, fitur ini, fitur ini, fitur ini. Tapi nggak seperti yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kan waktu UTS ngebahas tentang konfigurasinya seperti apa, terus script ini buat apa, script ini buat apa gitu. Sekarang udah nggak gitu, tapi lebih ke fungsinya.
Jadi aplikasi ini fungsinya ya buat ini, terus buat misalnya untuk menampilkan data karyawan gitu, terus untuk update. Nah, script update-nya seperti ini dan sebagainya. Nah, seperti itu ya untuk nanti project akhirnya. Oke, terus catatan lagi buat yang UTS kemarin itu sudah bagus ya, rata-rata bagus nilainya. Ya seperti yang maksudnya kan saya ingin melihat sejauh mana sampai pembuatan aplikasinya, tapi memang juga masih ada yang beberapa yang gagal ya, maksudnya nggak beres gitu. Tapi itu sebetulnya nggak banyak ya, hanya beberapa orang aja. Nah, saran saya sih memang harus dicoba ya. Kalau CI, maksudnya programming itu kan sebetulnya sebuah skill. Jadi kalau skill itu harus dilatih atau dicoba, baru bisa kita kuasai. Jadi kalau dicobanya pas mepet-mepet itu udah pastinya agak ya kurang maksimal. Jadi nanti pas waktu pembuatan jangan mepet lah ya. Biasakan jangan mepet gitu ya. Ya mepet. Jadi buat dari jauh-jauh hari. Lalu kalau mau bertanya silahkan, saya akan coba jawab ya dari proses sekarang sampai nanti gitu. Tapi jangan nanti pas 1-2 hari mau ngirim baru wah sibuk nanya gitu ya. Ya kalau kejawab, kalau nggak kejawab kan repot ya gitu. Jadi jangan jangan dimepet-mepet lah. Nah seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya, yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, sepertinya cukup ya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan screenshot dulu nih yang hadir sekarang ya. Saya screenshot dulu yang hadir sekarang. Silakan yang videonya dibuka ya. Duh, ini di tempat saya ini banyak iklan nih yang lewat, maaf ya. Ada tahu bulat lah, ada apalah gitu. Kalau pagi-pagi pasti kayak gini. Banyak banget yang lewat-lewat. Jadi iklannya banyak. Karena tempat rumah saya juga dekat-dekat komplek ya, di komplek, jadi pasti banyak yang lewat. Macam-macam dari pagi tuh yang lewat. Ya. Oke, siap ya. Saya ambil dulu screenshot dulu yang hadir sekarang. Oke, sebentar untuk batch yang pertama, siap ya. 1, 2, 3. Saya save dulu sebentar. Ya, sekarang untuk halaman keduanya. Siap ya. 1, 2, 3. Ya, sip. Oh ya, untuk UTS sebetulnya nilainya sudah saya upload ya di Wastu Digital. Apa udah bisa ada yang lihat nggak? Untuk Belum, UTS-nya. Pak. Belum lihat. Oh, belum dikasih akses ya. Padahal tapi itu udah diupload. Jadi nanti bisa dilihat rinciannya. Mungkin nanti hasilnya dilihatnya pas sudah terkumpul semua. Karena kan ada beberapa komponen ya, komponen UAS sama UTS-nya gitu. Sama tugas ya di situ. Berarti belum ada yang bisa akses ya, tapi udah diupload sih. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, saya cukupkan dulu ya pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kelas online di hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Terima kasih sama-sama. Saya close ya.